Selamat siang pemirsa, Disnews kembali hadir menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Dan bersama saya, Ahmad Atibul Umam, dan rekan saya Tikorio Aisi. Kami melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Comal, di mana sekolah ini memiliki ekstrakurikuler yang menarik, salah satunya ekstrakurikuler seni tari. Berikut inilah rekaman video berita dari kami. Kegiatan ini telah menunjukkan konsistennya dalam latihan rutin guna mempersiapkan penampilan mereka di ajang bergengsi Festival Tari Kreasi IDB Adias Pemalang yang diselenggarakan pada bulan Oktober. Sejumlah siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler ini memiliki rasa bersemangat dalam mengikuti latihan intensif yang diadakan. Ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 1 Comal tampil dalam acara IDB Adias Pemalang. Mereka menampilkan tari kreasi baru yang memadukan unsur-unsur tari tradisional dan tari modern dari Provinsi Jawa Tengah. Penampilan tersebut mengusung tema kebudayaan lokal dan berhasil menarik perhatian penonton, sehingga penampilan ini mendapatkan juara 1. Festival Tari Kreasi ITB Adias Pemalang yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2024, salah satu kompetisi tari terbesar di wilayah Pemalang. Acara ini diikuti oleh berbagai sekolah, khususnya sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di seluruh Kabupaten Pemalang, serta sekolah SMA Negeri 1 Comal menjadi salah satu sekolah dari peserta yang paling dinantikan. Tim tari SMA Negeri 1 Comal telah menampilkan festival tari kreasi yang diikuti oleh siswa-siswi pilihan SMA Negeri 1 Comal. Kegiatan seni tari berlatih di bawah bimbingan guru seni mereka yang bernama Hemi Ajaya Artanti Gunawan SPD yang biasa dipanggil Ibu Hemi. Beliau berperan penting dalam mempersiapkan koreografi, teknik, dan kekompakan para penari, sehingga tim penari SMA Negeri 1 Comal telah berhasil meraih juara dalam kejuaraan seni tari. Karena saat tampil mereka menampilkan pertunjukan seni tari kreasi yang luar biasa. Selain itu, kekompakan tim dan kreativitas penari membuat penampilan mereka terlihat sangat memukau di hadapan para juri dan penonton. Latihan rutin ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri 1 Comal diadakan setiap hari Selasa yang dilaksanakan di ruang musik SMA Negeri 1 Comal. Namun jika cuaca cerah atau tidak mendung, tim penari ekstrakurikuler seni tari sering melaksanakan latihan ini di lapangan tengah SMA Negeri 1 Comal. Latihan rutin ini dilakukan secara intensif untuk rasa semangat dan komitmen yang tinggi dari para siswa, serta bimbingan yang diberikan oleh guru dalam mengasah keterampilan mereka. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri 1 Comal begitu penting untuk mengenalkan siswa pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya lokal, mengembangkan kreativitas siswa, berkarakter, melestarikan budaya lokal, dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta menanamkan rasa cinta terhadap warisan budaya bangsa. Program ekstrakurikuler seni tari di sekolah menjadi wadah bagi para siswa untuk belajar tentang gerakan tari, teknik, kerjasama, dan mengekspresikan diri secara artistik. Sekolah berharap partisipasi siswa dalam kegiatan ini menjadi bukti komitmen mereka terhadap pelestarian budaya, dan penampilan mereka memberikan kontribusi besar hingga meraih juara 1 di acara tari kreasi ITB Adias Pemalang, bahkan turut mengharumkan nama baik sekolah SMA Negeri 1 Comal. Berikut tim kami akan mewawancarai kepada pembina ekstrakurikuler seni tari. Baik, terima kasih untuk Umam dan Ais. Saya Putri Zagatul Maula. Saya akan mewawancarai pembina ekstrakurikuler seni tari. Ibu izin bertanya, untuk jadwal ekstrakurikuler seni tari pada hari apa dan bagaimana proses latihan rutin pada ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri 1 Comal? Untuk jadwal ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Comal itu dilaksanakan di hari Selasa pukul 16.00, berarti setelah pulang sekolah. Dan untuk proses latihannya biasanya kita untuk awal sebelum kita melaksanakan tarian yang utuh, itu kita melaksanakan olah tubuh terlebih dahulu. Olah tubuh itu adalah membentuk keluasan peserta seni tari, seperti itu. Apa saja jenis tari yang diajarkan dalam ekstrakurikuler ini? Untuk jenis tari yang dilakukan di ekstrakurikuler seni tari yaitu tari kreasi. Tapi tidak hanya tari kreasi, melainkan tarian seperti tari-tari kontemporer maupun juga dance juga ada. Menurut Ibu, bagaimana persiapan yang dilakukan tim tari sebelum mengikuti perlombaan? Persiapannya, untuk persiapan yang jelas kita memaksimalkan untuk latihan rutin. Supaya apa? Supaya keluasannya itu maksimal
dan juga untuk bentuk geraknya juga matang. Apa tujuan utama dari pembina mengenai ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini? Tujuannya yaitu otomatis melestarikan budaya juga ya, supaya generasi anak muda sekarang itu lebih mengenal ke jenis-jenis tarian tradisional, karena melihat zaman sekarang banyak sekali yang lebih mendalami K-pop ya daripada tarian tradisional. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler itu supaya anak-anak bisa lebih mendalami dan melestarikan budaya. Bagaimana Ibu melihat perkembangan minat siswa terhadap seni tari dari tahun ke tahun? Untuk perkembangan minat, alhamdulillah setiap tahunnya itu ada kemajuan, karena di setiap tahun jumlahnya semakin banyak. Contohnya seperti tahun kemarin itu kita ada peserta 25, untuk tahun ini alhamdulillah lebih dari itu, berarti kurang lebih 35 atau 37. Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh ekstrakurikuler seni tari ini, baik di tingkat sekolah maupun luar sekolah? Untuk prestasi alhamdulillah dari 3 tahun yang lalu itu kita menjadi juara 1 FLS 2N tingkat kabupaten, dan juga di tahun 2017 kita juga pernah menjuarai tingkat provinsi yaitu juara 2, dan kemarin belum lama juga kita mendapatkan juara 1 di kegiatan lomba tari kreasi di ITB Adias Pemalang. Bagaimana cara Ibu memotivasi siswa untuk aktif dan konsisten dalam mengikuti latihan? Untuk motivasinya supaya anak-anak bisa mendapatkan prestasi yang jelas ya di luar akademik. Jadi anak-anak bisa melaksanakan latihan rutin supaya anak-anak bisa sering mengikuti lomba dan bisa mendapatkan kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa tantangan terbesar dalam membina ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini? Untuk tantangannya karena alhamdulillah minat anak-anak itu bagus sekali. Jadi tantangannya itu mungkin pada saat latihan bagaimana mengolah anak-anak itu supaya gerakannya itu bisa lebih maksimal lagi, karena kebanyakan itu anak dari ekstra seni tari itu yang belum mengenal tari tradisional tetapi lebih dominan ke modern dance. Jadinya untuk mengalihkan gerakan dari modern dance ke tradisional itu yang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Bagaimana dukungan pihak sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler seni tari? Untuk dukungan sekolah, alhamdulillah luar biasa sekali, karena dari pihak sekolah melengkapi fasilitas khususnya di bidang seni tari ya, karena kita dari sekolahan itu memberikan kostum dan juga kita memiliki rias yang lengkap serta juga fasilitas ruangan yang memadai. Tim kami akan meminta tanggapan kepada siswi yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Mohon maaf sebelumnya, kami akan mewawancarai Anda dalam mengenai kegiatan seni tari. Izin bertanya, apa alasan utama Anda bergabung dengan ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 1 Comal? Alasan saya untuk bergabung di ekstra tari di SMA Negeri 1 Comal itu karena saya ingin melanjutkan hobi saya dan saya ingin melanjutkan dari SMP yang sudah mengikuti tari. Gitu. Apa saja jenis tarian yang kamu ketahui diajarkan dalam ekstrakurikuler ini? Di ekstrakurikuler ini saya sudah mempelajari pertama itu tari Semarang Hebat, terus ada tari Ropyang, terus ada tari Megat-Megot, dan tari Tanjung Gemirang. Seberapa sering kegiatan latihan diadakan? Kegiatan tari Latro Tari itu diadakan 1 minggu 1 kali setiap hari Selasa. Untuk dimulai itu jam 4 dimulai untuk peregangan gitu sama nari. Siapa yang mengajar atau melatih siswa di ekstrakurikuler seni tari di SMA 1 Comal? Untuk pembimbingnya itu ada Bu Hemi. Bagaimana pengalaman pribadi Anda mengikuti ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 1 Comal? Pengalaman pribadi saya itu mengikuti ekstrakurikuler tari, yang penting saya sangat happy dan
saya sangat senang dan saya bisa mengikuti lomba-lomba di luar sana. Bagaimana persiapan yang dilakukan tim tari sebelum mengikuti perlombaan? Sebelum mengikuti perlombaan, pastinya kita yang pertama itu menghafal yang tarian yang akan kita tampilkan. Terus ada pola lantai, terus juga ada perkostuman dan rias gitu. Apa saja prestasi yang sudah diraih oleh tim seni tari di SMA Negeri 1 Comal? Setahu saya prestasi yang seni tari sudah capai itu ada juara 1 tari kreasi di ITB Adias Katsi Dentenan. Terus ada juara 2 juga dan juara 3. Berarti lengkap tuh di ITB Adias kita dapat tiga-tiganya dari juara 1, juara 2 sama juara 3. Dan aslinya itu masih banyak banget prestasi yang diraih dari SMA Negeri 1 Comal di bidang tari. Tapi saya belum mengetahui lebih dalam karena saya mengikuti seni tari baru 2 tahun. Tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh siswa dalam mempersiapkan penampilan atau lomba tari? Lomba tari. Iya. Biasanya itu tantangannya itu sih ada kadang kalau kita latihan kan kadang ada beberapa yang tidak full anggotanya, itu sih menurut aku tantangannya. Terus saat menghafal itu kadang itu ada yang beda-beda. Terus saat habis latihan itu biasanya itu kayak pakai dulu tapi umum sih. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pertunjukan ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini? Yang aku lihat di Disnatalis kemarin itu anak-anak itu kayak excited melihat pertunjukan dari seni tari, karena kan kita jarang sih kayak melihat, kayaknya jarang melihat kayak ada tari-tari tradisi yang dari dulu-dulu gitu sih, kayak lebih excited. Terima kasih Kak Dile telah menjawab wawancara dari kami. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Ahmad Tatiful Umam dan rekan saya Atikoria Datul Aisi. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di berita selanjutnya.